Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membahas tentang project based learning yang kami rancang, yaitu mengenai penilaian environmental conservation cost financial performance pada PT Nestle Panjang Factory. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Heri Farel dengan ujian PEM 031 sebagai moderator. Yang kedua ada Indi Basiturahma dengan ujian PEM 038. Yang ketiga ada Rima Fadila dengan ujian PEM 045. Yang keempat ada Halida Hairia dengan ujian PEM 061, yang kelima ada Widya Fatmawati dengan ujian PEM 087, dan yang terakhir ada Desvida Mayangkinanti dengan ujian PEM 091. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kami, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Adapun latar belakang dari pembuatan PBL ini yang pertama yaitu adanya permasalahan limbah yang tidak kunjung ada habisnya, menyebabkan banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang tiada habisnya. Permasalahan limbah plastik contohnya, adanya peningkatan kuantitas limbah plastik menyebabkan banyak sekali dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengurangi kualitas resapan tanah hingga menyebabkan bencana banjir. Permasalahan limbah plastik tidak lepas dari kontribusi perusahaan-perusahaan besar dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, seperti pada saat pengemasan produk ataupun pada saat produksi produk-produk tersebut. Pada grafik di layar dapat kita saksikan bersama beberapa perusahaan besar yang sangat berkontribusi dalam produksi limbah plastik global. Salah satunya PT Nestle, perusahaan yang menjual berbagai produk makanan ringan, merupakan perusahaan ketiga terbesar dalam hal produksi limbah plastik. Oleh karena itu, PT Nestle sudah sepatutnya memiliki laporan CSR yang handal dalam menanggulangi seluruh dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional mereka. Kami dari kelompok satu bersama dengan PBL yang kami rancang ini akan mengulik lebih dalam mengenai kualitas laporan CSR yang dimiliki oleh PT Nestle, lebih tepatnya PT Nestle Panjang Factory. Serta kami akan membahas bagaimana realisasi dari CSR tersebut, apakah baik, cukup, ataupun bahkan kurang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai isu konseptual. Bagi pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu konseptual. Akuntansi keberlanjutan atau disebut dengan Social and Environmental Accounting merupakan suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek transaksi atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi. Atau singkatnya, akuntansi keberlanjutan adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk melaporkan strategi keberlanjutan perusahaan. Secara konseptual, konsep akuntansi keberlanjutan adalah pengukuran yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menjadikan perusahaan lebih memperhatikan keberlanjutan dan menyisipkan isu keberlanjutan dalam akuntansi konvensionalnya. Penerapan akuntansi keberlanjutan diterapkan oleh perusahaan berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan. Berkaitan dengan perusahaan yang menjadi objek PBL kami, yaitu PT Nestle, PT Nestle telah menerapkan akuntansi keberlanjutan dibuktikan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang tidak hanya berfokus pada finansial perusahaan, namun juga berfokus pada strategi bisnis keberlanjutan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk investasi dan inisiatif, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi maupun melalui upaya untuk memastikan adanya praktik keberlanjutan dalam bisnis. Next. Selanjutnya mengenai pengembangan teori. Yang pertama ada prinsip-prinsip CSR. Prinsip yang pertama adalah keberlanjutan. Keberlanjutan berkaitan dengan efek apa yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan saat ini terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya pada PT Nestle, perusahaan yang bergerak di bidang gizi dan kesehatan ini memiliki strategi mengenai kemasan yang 100% dapat didaur ulang dan mencapai emisi sampai 0% pada tahun 2050. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip CSR yang mengacu pada pengakuan dari suatu perusahaan bahwa tindakan dan usahanya memiliki dampak terhadap dunia luar atau lingkungan, dan karena itulah diperlukan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Singkatnya, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan dari proses perusahaan. Yang ketiga ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi berarti bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindakan organisasi dapat dilaporkan melalui laporan keberlanjutan. Dan diharapkan dalam prinsip ini tidak ada fakta yang ditutupi oleh perusahaan, baik itu fakta positif maupun fakta negatif yang terdapat pada perusahaan. Sekian, terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai triple bottom line. Triple bottom line merupakan suatu kerangka visual yang mampu menunjukkan kepada kita semua
Ketika suatu perusahaan ingin mencapai keberlanjutan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3 hal, antara lain, yang pertama aspek social equity, yang berarti perusahaan diwajibkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh orang yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, baik karyawan, konsumer, hingga masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu aspek economic prosperity, yang berarti tujuan akhir dari suatu perusahaan yang ingin mencapai keberlanjutan yaitu ingin mendapatkan profit yang maksimum. Karena dengan adanya keberlanjutan dalam perusahaan tersebut, maka profit yang didapat oleh perusahaan tersebut akan selalu ada. Yang ketiga yaitu aspek environmental protection, yang mana menjelaskan bahwasanya perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif bagi lingkungan yang timbul atas aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jika faktor-faktor ini tidak ada dalam suatu masyarakat, maka sistem tersebut akan gagal sampai lingkaran internal dan tidak ada penetrasi dalam yang memadai untuk mendukung ekonomi yang adil dan aman bagi perusahaan tersebut untuk berkembang di kemudian hari. Selanjutnya itu mengenai environmental cost. Environmental cost adalah biaya yang timbul secara eksternal maupun internal dari suatu perusahaan dan seluruh biaya yang berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan lingkungan. Selain itu, biaya pelestarian lingkungan adalah investasi dan biaya yang dapat diukur dengan nilai moneter yang dialokasikan untuk pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak lingkungan. Penghilangan dampak tersebut, pemulihan setelah bencana, dan kegiatan lainnya. Environmental cost dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya yang dialokasikan untuk pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi. Yang kedua ada biaya yang dialokasikan untuk pencegahan dan manajemen lingkungan. Terkait environmental performance akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengembangan teori yang ketiga, yaitu terkait environmental performance. Environmental performance atau kinerja lingkungan adalah suatu hasil yang dapat dicari dan diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek dalam melestarikan suatu lingkungan. Environmental performance juga menunjukkan tingkat kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas dari berdirinya suatu perusahaan. Environmental performance ini diukur menggunakan proper sebagai alat ukur environmentologis, serta dengan demikian dapat melihat sistem ekonomis yang saling terkait dengan sistem sosial dan lingkungan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ini slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengembangan teori terakhir, yaitu proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan. Proper merupakan public disclosure program for environmental compliance, yaitu yang terdiri dari 5 tingkatan warna. Yang pertama yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas sendiri adalah penilaian apabila suatu perusahaan itu telah menerapkan 5 aspek, yaitu dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengolahan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan. Sedangkan yang kedua yaitu hijau. Hijau ini apabila perusahaan telah menerapkan setidaknya 4 dari 5 yang harus diterapkan. Yang ketiga yaitu warna biru, yaitu standar yang ditetapkan oleh OJK agar perusahaan tersebut bisa diakui sudah menerapkan akuntansi lingkungan dalam proses kegiatannya. Yang keempat yaitu warna merah, apabila perusahaan tersebut hanya menerapkan 2 dari 5 yang harus diterapkan, dan warna hitam yaitu apabila perusahaan tidak sama sekali menerapkan program proper dalam lingkungan dalam environmental performance-nya. Sedang biru dengan telah menerapkan pengendalian pencemaran air dan pengolahan dari limbah B3. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya untuk alokasikan biaya untuk biaya. Yang pertama yaitu kalikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi bisnis utama dalam area bisnis. Nah, dalam biaya area bisnis ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu biaya pencegahan polusi. Nah, biaya pencegahan polusi yang dilakukan oleh Nestlé pada tahun 2020 itu yang pertama menciptakan teknologi Aquasai untuk memantau air dari sumber hingga pembuangan. Teknologi tersebut membantu manajer pabrik untuk menyoroti area perairan yang terkena polusi akibat kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan generator gabungan atau generation plan, di mana pemakaian bahan bakar minyak digantikan oleh gas alam sehingga dapat mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh bahan bakar minyak. Kemudian pada tahun 2021,
kegiatan pencegahan polusi yang dilakukan oleh Nestle yaitu dengan yang pertama yaitu melakukan kegiatan pertanian regeneratif, di mana berfokus pada memulihkan kesehatan tanah, mengurangi level karbon dalam tanah, dan biomasa tanaman. Kemudian yang kedua yaitu meluncurkan program Nestle Waters yang bertujuan untuk memajukan regenerasi siklus air yang bebas dari polutan yang dapat merusak sungai, ikan, dan laut. Kemudian yang ketiga yaitu meluncurkan program menanam pohon yang sudah terrealisasi sebesar 24,6 juta pohon dengan tujuan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara. Next. Kemudian kategori yang kedua yaitu biaya konservasi lingkungan global yang merupakan biaya yang terkait dengan dampak lingkungan negatif terhadap lingkungan global dari aktivitas manusia. Nah, biaya yang dialokasikan ini berupa pencegahan pemanasan global untuk mencegah penipisan ozon. Pada PT Nestle sendiri pada tahun 2020 biaya konservasi lingkungan global yang dilaksanakan yaitu yang pertama bergabung dengan RE100 dengan inisiatif listrik terbarukan yang mana pada tahun 2020 PT Nestle mencapai tujuannya yakni dengan 50% listrik dipenuhi oleh energi terbarukan. Nah, hal tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 41%. Kemudian yang kedua itu mengurangi warehouse emission atau emisi gudang dengan menerapkan program perbaikan berkelanjutan di gudang yang mana hasilnya warehouse emission atau emisi gudang ini berkurang sebesar 52% sampai saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengganti chiller yang mengandung refrigeran sintetik dengan sistem refrigeran amonia alami dan pompa panas. Kemudian untuk konservasi lingkungan di 2021, PT Nestle ini meluncurkan program reboisasi global atau GRP yang bertujuan untuk menumbuhkan 200 juta pohon pada tahun 2030, yang mana program ini juga mengukur hasil dari upaya keberlanjutan, mengukur dampak konservasi praktik di berbagai bidang seperti efisiensi nitrogen, erosi, kualitas tanah, emisi gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Next. Baik, yang kategori yang ketiga yaitu biaya sirkulasi sumber daya yang merupakan biaya yang mengacu pada sirkulasi penggunaan sumber daya yang dapat digunakan kembali. Contohnya itu seperti biaya daur ulang limbah industri dan pembuangan sampah. Nah, pada tahun 2020 ini PT Nestle maaf sebelumnya. Pada tahun 2020 ini untuk biaya sirkulasi sumber daya, PT Nestle ini bekerjasama dengan Project Stop sebagai upaya menangani polusi sampah plastik di lautan. Yang mana PT Nestle ini menjadi perusahaan makanan pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan Project Stop. Kemudian yang kedua itu bermitra dengan Voila untuk menangani pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik dengan fokus khusus pada kemasan plastik lentur. Kemudian yang ketiga itu menggunakan teknologi membran bioreaktor dalam unit pengolahan limbah cair. Kemudian untuk biaya sirkulasi pada tahun 2021 yang pertama itu tetap melanjutkan kerjasama dengan Project Stop dan Voila serta terus mengembangkan teknologi membran bioreaktor. Yang kemudian yang kedua yaitu bekerja dengan otoritas air setempat untuk merenovasi stasiun air desa yang menjadi sumber daya air dan membantu menyediakan penduduk dengan akses ke air lebih bersih dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong karyawannya agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan ikut berpartisipasi dalam membersihkan sampah secara sukarela dan membersihkan lingkungan dalam rangka Hari Lautan Sedunia pada tanggal 8 Juni. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kategori biaya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan biaya hulu hilir akan saya jelaskan. Terlihat di tahun 2020 dan 2021 PT Nestle berfokus pada beberapa kegiatan utama terkait dengan biaya hulu atau hilirnya. Yang pertama yaitu di tahun 2020 PT Nestle itu membentuk sebuah solusi atas pertanggungjawaban produk dalam segi kemasan, kemudian berinvestasi dalam plan science untuk memahami biologi kopi dan lain sebagainya. Kemudian 2021 salah satunya yaitu dengan mengembangkan suatu teknologi dalam kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi gas lebih rendah. Terkait dengan biaya hulu dan hilir. Biaya hulu dan hilir merupakan komponen biaya pada life cycle costing. Biaya hulu terdiri atas biaya R&D, desain prototype, pengujian dan pengembangan kualitas. Sedangkan untuk biaya hilir itu sendiri terdiri atas biaya pemasaran dan distribusi kemasan, kemudian pengangkutan, promosi, dan pertanggungjawaban produk. Pada tahun 2020, PT Nestle menginvestasikan sejumlah biaya untuk mengembangkan sebuah solusi atas pertanggungjawaban produk ini, yaitu dalam segi kemasan. Namun dalam hal ini tidak terdapat pengungkapan yang jelas terkait berapa jumlah yang diinvestasikan. Namun dalam hal ini PT Nestle juga memperluas penggunaan kemasan kertas berulang dan kontainer ulang di seluruh portofolio produknya. Kemudian melakukan pengujian beberapa sistem baru yang bersifat refillable dan reusable. Kemasan yang dikembangkan berupa kemasan yang disederhanakan,
dan dapat digunakan kembali, dan high performance barrier papers atau bahan kemasan yang dapat terurai secara hayati atau kompos dan meningkatkan penggunaan konten daur ulang. Kemudian pada tahun 2021, PT Nestle berfokus pada dampak lingkungan yang dihasilkan dari penciptaan produk baru, kemudian penyesuaian berbagai elemen produk dengan memperhatikan kemasan, keamanan dan kualitas, kemudian manfaat apa yang diberikan oleh kegiatan bisnis terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan teknologi dalam proses kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi lebih rendah, serta peningkatan produk sampingan pertanian untuk mengurangi limbah. Juga akan membuka peluang yang lebih besar bagi petani. Selain itu, dalam pengemasan produk, PT Nestle membentuk Nestle Institute of Packaging Science yang berfokus dalam pengembangan kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, Nestle melanjutkan komitmennya di tahun 2020, mengembangkan komitmennya di tahun 2021, yaitu melanjutkan dari tahun 2020, yaitu mengadakan pengembangan kemasan kertas yang lebih mudah untuk didaur ulang yang berbasis biodegradable. Selain itu, entitas juga menyederhanakan kemasan dan menguji coba sistem yang bersifat reuse dan recycle. Selanjutnya, next slide please. Selanjutnya yaitu terkait dengan biaya administrasi. Pada tahun 2020, PT Nestle berfokus pada upaya untuk menstandarisasi produk sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, hal tersebut dilakukan dengan program penghematan struktural di semua bidang manufaktur, kemudian pengadaan, dan administrasi. Terkait dengan hal demikian, pencapaian yang didapatkan oleh Nestle yaitu berhasil mencapai penghematan sekitar 2,8 miliar dan dapat mengurangi biaya overhead pabrik tetap sebesar 6% per tahun. Selain itu, untuk mengurangi biaya dan kerumitan, pada tahun 2020 dilakukan peningkatan pembelian global yang dikombinasikan dengan pengurangan spesifikasi. Selanjutnya yaitu di tahun 2021, PT Nestle berfokus pada pengembangan bisnis dengan memperhatikan sustainable business and environment dengan menciptakan Human Rights Framework Roadmap yang terdiri dari 4 pilar kepatuhan, yaitu tata kelola dan budaya, komunikasi dan pelatihan, pemantauan dan pelaporan, serta closing gap. Human Rights Framework Roadmap tersebut merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengembangkan langkah pencegahan dalam menjaga hubungan antara hak asasi manusia dengan pihak ketiga dalam hubungan bisnis. Terkait dengan komponen biaya selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya research development. Nah, biaya research and development merupakan seluruh biaya yang secara langsung dialokasikan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan pada PT Nestle menunjukkan pada tahun 2020 dan 2021 Nestle selalu menginvestasikan sebagian biayanya untuk terus melakukan inovasi pada produknya melalui kegiatan riset dan pengembangan. Dan hal tersebut dikarenakan Nestle terus berupaya untuk menghasilkan produk yang sehat serta ramah lingkungan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan setianya. Pada tahun 2020, salah satu kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Nestle adalah mengembangkan teknologi untuk menciptakan produk plant-based dan mengurangi gula pada produk bestseller mereka yakni Milo dan Nesquik. Dan riset dan pengembangan tersebut memiliki alasan utama yakni tren makanan dan minuman rendah gula dan lebih sehat. Produk diciptakan oleh Nestle ditujukan khusus untuk pelanggan vegetarian. Kemudian pada tahun 2021, Nestle melakukan riset dan pengembangan terkait kemasan produk yang digunakannya. Meningkatnya sampah dan limbah plastik pada tahun 2021 menjadi alasan utama bagi Nestle untuk melakukan inovasi packaging pada produknya, yakni menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Untuk pengungkapannya, pada tahun 2020, Nestle mengeluarkan biaya sekitar 3,14 miliar, sedangkan untuk tahun 2021, Nestle menginvestasikan sebagian biaya untuk merubah dan mengurangi penggunaan material sekitar 1,76 miliar. Next slide. Kemudian di sini ada biaya kegiatan sosial. Nah, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, sudah semestinya perusahaan itu berkontribusi pada kegiatan sosial yang terkait isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya untuk melakukan kegiatan sosial. Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Nestle menunjukkan bahwa Nestle telah mengalokasikan biaya untuk melakukan kegiatan sosial. Tahun 2020 merupakan tahun di mana merebaknya virus COVID-19 dan bentuk kontribusi Nestle untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi seperti menyumbang kepada masyarakat, menyalurkan sebagian produk makanan serta minuman diproduksi. Dan tak hanya pada masyarakat, Nestle juga
berkontribusi dalam suplai APD pada tenaga kesehatan sebanyak 4.500 buah. Sedangkan pada tahun 2021 saat vaksin COVID sudah mulai marak dicanangkan, Nestle juga turut mendukung gerakan vaksin pada anak sekolah dasar dengan cara pembagian produk susu Milo sebanyak 4 juta produk Milo UHT bagi 5.000 sekolah dasar yang berada di 50 kota di Indonesia. Untuk biaya kegiatan sosial pada Nestle tahun 2020 dan 2021 itu tidak diungkapkan jumlah pastinya. Oke, kemudian di sini ada biaya kerusakan lingkungan. Nah, biaya kerusakan lingkungan ini berkaitan dengan kegiatan operasi yang dilakukan PT Nestle itu sudah pasti membawa dampak. Emisi serta limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi dapat mempengaruhi lingkungan dan merusak ekosistem. Nah, oleh karena itu, pengalokasian biaya untuk perbaikan lingkungan perlu dilakukan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Dan pada 2020, PT Nestle mengalokasikan serta menginvestasikan biayanya untuk kegiatan pengelolaan air yang efektif dan efisien. Pengelolaan air tersebut dilakukan dengan metode khusus, yakni proses penguapan, dan uap air yang dihasilkan dapat menjadi salah satu sumber tenaga untuk menjalankan mesin pada pabrik produksinya. Sehingga dengan pengelolaan air tersebut, Nestle itu dapat menghemat penggunaan air untuk proses produksi. Dan kemudian Nestle juga berinvestasi untuk mengembangkan teknologi gabungan yang berbahan bakar gas alam dengan tujuan melakukan penghematan energi bahan bakar minyak dan pengurangan emisi karbon serta gas rumah kaca yang dapat mencemari udara. Kemudian pada tahun 2021, PT Nestle juga mengalokasikan sebagian biayanya untuk berinovasi dalam pengubahan kemasan produk plastik pada kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya dari Nestle untuk mengurangi limbah plastik yang dihasilkan dan meminimalkan kerusakan lingkungan yang dapat dari kegiatan operasi yang dilakukannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, mengenai kesimpulan dari project base kami, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela, tetapi sudah sepatutnya dilakukan oleh semua perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya membawa dampak negatif bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sekitar, yaitu masyarakat. Meninjau dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Nestle Panjang Factory, penulis menilai PT Nestle Panjang Factory sudah sangat baik dalam mengalokasikan biaya-biaya CSR yang terdapat pada perusahaan tersebut. Misalnya dengan adanya bantuan sosial, biaya pencegahan polusi, hingga biaya kerusakan lingkungan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.